Pengertian filsafat secara terminologis. Ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan sungguh-sungguh serta radikal sehingga mencapai hakikat segala sesuatu tersebut. Bakhtiar 2004. Ilmu pengetahuan yang berupaya mengkaji tentang masalah-masalah yang muncul dan berkenalan dengan segala sesuatu, baik yang sifatnya materi maupun inmateri, secara sungguh-sungguh guna menemukan hakikat sesuatu yang sebenarnya, mencari prinsip-prinsip kebenaran, serta berpikir rasional, logis, mendalam dan bebas, sehingga dapat dimanfaatkan untuk membantu masalah-masalah dalam kehidupan manusia. Susanto 2011. Ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan mempergunakan akal sampai pada hakikatnya. Surgio 2008. Filsuf adalah semua manusia yang selalu bertanya terus-menerus atas apa saja. Pada dasarnya, semua orang sudah merupakan filsuf sejak lahir, karena dikaruniai Tuhan rasa ingin tahu. Pada masa balita, anak cenderung mempertanyakan apa saja yang ditangkap oleh indrawinya. Tetapi setelah dewasa, rasa ingin tahu manusia cenderung menurun, bahkan hilang akibat dari pengaruh lingkungan. Akibat pengaruh lingkungan, orang menjadi cenderung menerima saja segala sesuatu tanpa perlu mempertanyakan. Akibatnya, membuat dia terbiasa dengan segala sesuatu di sekitarnya dan tidak pernah lagi kritis untuk bertanya. Dengan mempelajari filsafat, mengajak kita untuk mempertanyakan, mempersoalkan, mengkaji dan mendalami hidup ini dalam segala aspeknya. Metode-metode dalam filsafat. 1. Metode kritis dan dialektik dikembangkan oleh Plato dan Sokrates. Metode ini dilakukan dengan melalui percakapan, dialog. Sokrates tidak menyelidiki fakta, tetapi menganalisis berbagai pendapat atau aturan yang dikemukakan orang. Melalui dialog, Sokrates menemukan cara berpikir induktif yang berdasarkan beberapa pengetahuan mengenai masalah-masalah khusus, memperoleh kesimpulan pengetahuan yang bersifat umum. 2. Metode skolastik dikembangkan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas. Metode ini sering disebut dengan istilah sintesis dedukatif. Metode skolastik banyak dipakai untuk menguraikan metode mengajar di sekolah atau di perguruan tinggi. Metode skolastik meliputi cara berpikir, cara menguraikan, dan cara membuktikan. Ciri-ciri filsafat. Filsafat mengandung beberapa ciri atau unsur, yaitu A. Filsafat sebagai ilmu, yaitu filsafat berusaha mencari tentang hakikat atau inti dari suatu hal. B. Filsafat sebagai cara berpikir, yaitu cara berpikir yang sangat mendalam, radikal, sehingga akan sampai pada hakikat sesuatu. C. Filsafat sebagai pandangan hidup, yaitu bahwa filsafat pada hakikatnya bersumber pada hakikat kodrat dari manusia, yaitu sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk Tuhan. Sebagai pandangan hidup, filsafat dapat dijadikan dasar setiap tindakan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Ciri filsafat sebagai ilmu pengetahuan. 1. Menyeluruh. Arti bahwa filsafat mencangkup tentang pemikiran dan pengkajian yang luas, tidak membatasi diri dan bukan hanya dipandang dari sudut pandang tertentu. Kajian filsafat dapat digunakan untuk mengetahui hubungan ilmu sesuatu dengan yang lain,
hubungan ilmu dengan moral, seni, dan tujuan hidup. 2. Mendasar. Arti bahwa filsafat adalah kajian yang mendalam, mendetail, yang sampai kepada hasil fundamental atau esensial sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan pengetahuan. 3. Spekulatif. Arti bahwa hasil pemikiran filsafat yang diperoleh dapat dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Hasil pemikirannya selalu dijadikan dasar untuk menghasilkan pikiran baru. Peranan filsafat dalam sejarah pemikiran manusia. Filsafat berperan dalam 3 hal, yaitu 1. Penobrak. Filsafat berperan dalam menobrak tradisi mitosentris, mempercayai gejala alam sebagai suatu dongeng atau takhayul yang harus dianggap benar karena diwariskan nenek moyang. Menjadi tradisi berpikir logosentrik, berpikir dengan logika untuk menjelaskan segala sesuatu. 2. Pembebas. Filsafat membebaskan manusia dari berpikir mitos, dari ketidaktahuan dan kebodohan, dari kemiskinan pengetahuan yang menjadikan manusia berpikir picik dan dangkal, dari cara berpikir yang tidak teratur dan tidak jernih, dan dari cara berpikir yang tidak kritis. 3. Pembimbing. Filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir mitos dan mistis dengan membimbing manusia untuk berpikir secara rasional. Manfaat mempelajari filsafat. 1. Filsafat mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri secara totalitas, sehingga dengan pemahaman tersebut dapat dicapai hakikat manusia itu sendiri, bagaimana sikap manusia itu seharusnya. Filsafat mengajarkan kita agar terlatih untuk berpikir serius, berpikir secara radikal, mengkaji sesuatu sampai ke akar-akarnya. 2. Filsafat mengajarkan tentang hakikat alam semesta. Pada dasarnya berpikir filsafat ialah berusaha untuk menyusun suatu pengetahuan yang rasional dan rangka memahami segala sesuatu, termasuk diri sendiri. 3. Filsafat mengajarkan tentang hakikat Tuhan. Dengan mempelajari filsafat dapat membentuk manusia untuk membangun keyakinan keagamaan atas dasar matang secara intelektual, dengan pemahaman yang mendalam dan dengan daya nalar yang tajam. Manusia akan sampai pada kekuasaan dan kebenaran yang mutlak, yaitu Tuhan. Manfaat filsafat bagi mahasiswa. 1. Membiasakan diri untuk bersikap kritis. 2. Membiasakan diri untuk bersikap logis, rasional, opini, dan argumentasi. 3. Mengembangkan semangat toleransi dan perbedaan pandangan, kualitas. 4. Mengajarkan cara berpikir yang cermat dan tidak pernah lelah.